Oke semuanya, selamat. Oke semuanya, ketemu lagi di akhirnya setelah tahun baru saya apa namanya upload lagi, tapi semoga videonya berhasil. Oh ya, video terakhir saya itu masalah camping akhir tahun ya, yang kemarin. Ya kalau mungkin ada beberapa teman yang mengeluhkan kenapa itu video susah terputar. Ya saya juga tidak tahu. Semoga video ini bisa terputar dengan mudah. Oke, di awal tahun 2020 ini sebenarnya sih mungkin sudah terlambat ya kalau saya bilang awal, karena sudah tanggal berapa ini. Saya mau bersin. Nggak jadi. Gatal Pak hidung kalau mau bersin, tidak jadi. Aduh. Nah oke, di video awal tahun saya, Oke, di video pertama saya di tahun 2020 ini saya awali dengan berbagi tips kepada kalian. Karena akhir-akhir ini kan berita banjir. Mari Pak. Mari Bu. Monggo. Akhir-akhir ini kan lagi banyak berita-berita banjir ini. Nah, terus pasti ada beberapa di antara kalian yang motornya atau apalah. Tapi saya lebih fokus ke motor sih, karena saya lebih prefer ke motor, karena video ini juga namanya motovlog, bukan mobil. Nah, jadi karena mungkin beberapa di antara para subscriber saya, asik. Beberapa di antara kalian yang menonton video ini ada yang motornya tenggelam karena banjir. Ya, saya akan berbagi tips kepada kalian berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman saya yang pernah sama-sama kebanjiran. Oh ya, lupa, belum opening dulu dah. Oke, meskipun di Makassar alhamdulillah sampai sekarang belum banjir. Semoga enggak lah ya. Semoga tidak banjir. Dan saya mengucapkan turut prihatin atas banjir yang melanda teman-teman kita di daerah lain. Saya yakin ada kebingungan pada saat mereka lagi di jalan, terus motornya tahu-tahu terendam banjir. Nah, kita itu tidak tahu mau apakan ini motor, tidak mau menyala. Sudah banjir, ya iyalah. Mungkin kita tidak tahu kalau mau dipaksakan nyala malah merembes atau bagaimana ya. Jadi kali ini saya kasih tipsnya, asik. Tips yang pertama, katakanlah motor kalian itu tenggelam hampir sampai jok. Parah nggak? Katakanlah motor kalian itu tenggelam hampir sampai jok. Dalam artian ya gimana ya? Kalian lihat ini strotnya, mungkin segitu tingginya banjirnya. Ya, kita ambil contoh yang paling parah dah dari ketinggian banjir ini. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah lepas saja dulu knalpotnya. Kenapa? Karena pasti air banyak yang bertumpuk di knalpot. Nah, jangan kan banjir. Kemarin saja hujan deras biasa, saya berteduh sama Andre. Knalpotnya kemasukan air, pas digas air semua yang muncrat Pak. Jadi kalau motor kalian terendam banjir, ya cabut saja dulu knalpotnya biar biar airnya semua itu keluar. Jadi pada saat kalian mau starter itu airnya malah tidak lari masuk ke mesin. Tapi mungkin lah air itu sudah masuk ke mesin sih. Seperti yang saya bilang tadi, kita ambil contoh yang paling parah.
Bentar, ini mana lampu merahnya? Sepertinya tidak nyala. Oke, yang kedua, setelah kalian cabut knalpot motornya, kalian bisa mencoba men-starter tapi di engkol. Starter motornya tapi di engkol. Tapi kunci dalam keadaan off. Pasti belum nyala. Kalau seperti itu, langkah selanjutnya, kalau belum, bentar, ini lampu merahnya mana, Pak? Karena yang lain maju, saya juga maju. Kalau belum bisa, cabut businya. Ingat, cabut businya. Terus kalian ya bersihkan saja dulu lah tempat businya. Bisa kalian lap-lap atau apalah. Setelah itu kompres. Jadi kalian starter motornya, tapi itu lubang tempat busi ditutup pakai jempol kalian. Itu biar apa ya? Kalau teman-temanku bilang itu dipancing supaya airnya keluar. Entahlah itu benar atau tidak, tapi mungkin bisa dipraktekkan. Entah, saya juga tidak yakin amat. Tapi ya silakan dipraktekkan kalau mau. Tapi pastikan kalau banjir itu busi juga rusak, karena karatan habis kena genangan air. Ya seperti itulah. Jadi caranya tuh, kalian buka dulu businya, kalian bersihkan, kalian kalian bersihkan tempat businya. Terus pada saat kunci dalam keadaan off, kalian coba engkol, atau kalau kalian tidak ngerti, pakai starter kaki. Coba starter, tapi jempol tangan kalian itu tutup lubang busi. Tutup lubang businya. Starter motor kalian, Benelli. Tutup lubang businya, starter motor kalian pakai kaki. Tapi kunci dalam keadaan off. Oke? Nah, setelah itu pasti belum nyala, ya kan? Karena kunci dalam keadaan off. Kalau tidak salah, hal ini dilakukan supaya air yang ada di dalam mesin atau di ruang-ruang piston itu bisa keluar. Karena bisa jadi air masuk ke ruang mesin melalui throttle body. Nah, meskipun kecurigaan saya pada saat itu air masuk ke mesin melalui throttle body, tapi saya merasa tidak akan semudah itu air bisa masuk ke ruang mesin melalui throttle body, karena sekat-sekatnya sudah lumayan kompleks. Jadi mungkin air juga akan sulit masuk. Tapi kalau kalian tidak yakin, kalian bisa bukalah throttle body-nya terus dibersihkan. Kalau saya sih bagusnya buka aja tuh throttle body terus bersihkan, biar menambah keyakinan. Halo Dek. Woi. Hey. Setelah kalian mengecek bagian throttle body, coba cek lagi di bagian filter udara. Nah, kalau masalah knalpot sudah selesai, busi sudah selesai, throttle body sudah selesai, sekarang kita pindah ke filter udara. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita ambil contoh ketinggian banjir yang paling parah, ya mungkin setinggi jok. Jadi otomatis filter udaranya itu tenggelam. Kalian buka saja filter udaranya, kalian bersihkan. Kalau perlu gantilah.
gantilah itu filter udara karena pasti sudah tidak bagus. Oh iya, setelah banjir seperti ini, bukan cuma bagian mesin yang perlu kalian perhatikan. Bagian-bagian kecil lain seperti rantai, baut-baut itu juga wajib kalian perhatikan. Karena bukan tidak mungkin kalau rantai-rantai kalian itu akan karatan setelah terendam air banjir yang sudah tercampur apa begitu. Kalian juga bisa membersihkan baut-baut, arem kalian juga bisa disemprot pakai WD-40. Pokoknya bersihkan semua dari karat-karatan, karena karat-karatan ini yang ya cukup berbahaya dan cukup mengganggu lah. Oke, jadi kalau semua step-step tadi yang saya sebutkan sudah kalian lakukan, mungkin sudah saatnya sekarang motor kalian bisa menyala dengan normal. Ya, tips-tips ini saya berikan kepada teman-teman yang mungkin lokasi rumahnya itu agak jauh dari bengkel. Kalau teman-teman yang daerah rumahnya dekat bengkel, ya bawa sajalah ke bengkel, ngapain repot-repot. Nah, kalau sudah seperti itu dan kalian sadar bahwa rumah kalian itu adalah daerah yang sering dilanda banjir, ada baiknya kalian mengantisipasi motor kalian dengan memindahkannya ke rumah orang lain. Ya, ini rumah orang lain dalam artian kalian saling kenal. Jangan pindahkan ke rumah orang lain yang tidak kalian kenal dan dia tidak kenal kalian. Ya, atau kalau rumah kalian terisolir jauh dari tetangga, yang jarak antar rumah itu ada 2 kilo, kalian bisa mengakali dengan menempatkan motor kalian di tempat yang lebih tinggi. Bisa diganjal apa kek, taruh di atas meja kek atau apa kek, yang pada intinya aman dari banjir lah. Oke, mungkin cukup sekian dulu video awal tahun saya. Di awal tahun saya sudah memberikan tips kepada kalian. Entah ini tipsnya berguna apa tidak, tapi silahkan dicoba. Oke, akhir kata Max Motovlog undur diri. Tetap hati-hati dari banjir, tetap hati-hati di jalan, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.